Tanah santet malam Jumat. Malam itu begitu pekat, angin berdesir pelan, membawa aroma anyir yang menusuk hidup. Suara jangkrik mendadak lenyap, digantikan oleh bisikan saman yang terdengar dari segala arah. Di tengah hamparan tanah kosong yang dikenal sebagai tanah santet, seorang pria tua berdiri terpaku, menancapkan sebatang kayu yang diikat kain kafan. Sesaat kemudian, suara jeritan terdengar mengoyak malam. Disertai kabut hitam yang perlahan menjalar dari dalam tanah, membentuk bayangan-bayangan mengerikan yang bergerak tanpa arah. Seketika, udara menjadi semakin berat, seolah ribuan mata tak kasat mata sedang mengawasi samar-samar. Terdengar tawa kecil yang menyelinap di antara hembusan angin, menambah kesan mencekam di tempat itu. Sudah dimulai, gumamnya, sebelum menghilang dalam bayang-bayang pohon beringin besar. Arka, seorang jurnalis muda, kembali ke desa kelahirannya, Desa Suryawangi. Sudah 10 tahun, ia meninggalkan tempat itu. Namun sebuah kabar buruk memaksanya pulang, kematian ibunya yang mendadak dan misterius. Warga desa percaya bahwa ibunya terkena santet dari seseorang yang ingin balas dendam. Sejumlah tanda aneh menyertai kematian ibunya: bekas luka hitam di dadanya, darah yang mengering di ujung jari, dan segumpal rambut yang ditemukan di mulutnya. Masyarakat berbisik bahwa itu adalah ciri khas santet paling mematikan, ilmu hitam yang diwariskan turun-temurun di desa itu. Namun, ada sesuatu yang lebih aneh. Di lantai kamar ibunya, terdapat jejak kaki hitam yang tampak membara. Seolah seseorang atau sesuatu telah berjalan dengan api di bawah telapak kakinya. Jejak itu berkelok-kelok, seakan makhluk yang melangkah, tidak memiliki bentuk tubuh yang wajar. Beberapa jejak bahkan tampak terpotong, seolah melayang di udara sebelum kembali menginjak lantai. Selain itu, di dinding kamar, seseorang telah menuliskan mantra dalam bahasa kuno dengan darah kering. Dan di beberapa bagian, huruf-hurufnya tampak melelet, seolah masih membara. Beberapa kata tampak lebih besar, berdenyut perlahan seperti jantung yang berdetak. Aroma dupa bercampur belerang masih tercium samar di udara, menambah kesan bahwa malam kematian ibunya bukanlah kejadian biasa. Di sudut ruangan, sebuah cermin tua retak memperlihatkan bayangan yang bergerak meski tak ada seorang pun di hadapannya. Namun yang lebih menyeramkan, dalam pantulan cermin, terlihat sesosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala, berdiri di sudut ruangan. Meski saat Arka menoleh, tak ada siapa-siapa di sana. Saat ia kembali melihat ke cermin, bayangan itu kini lebih dekat, seolah bergerak sendiri. Bibirnya yang hitam menganga perlahan, membentuk senyum lebar yang tak wajar, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Tiba-tiba, suara lirih seperti bisikan terdengar dari arah pantulan, bukan dari ruangan itu sendiri. Bisikan itu semakin jelas, terdengar seperti seseorang tengah memanggil namanya dengan nada mendesah. Disertai suara kuku yang mencakar perlahan di permukaan kaca, menciptakan suara nyaring yang mengiris telinga. Suhu ruangan mendadak turun drastis, napas Arka membentuk uap tipis di udara. Sebelum Arka sempat mundur, bayangan itu bergerak lebih dekat lagi, hingga wajahnya yang pucat hampir menempel di permukaan cermin. Lidahnya yang panjang dan kehitaman menjulur perlahan, menjilat permukaan kaca seakan ingin menembus ke dunia nyata. "Arka, aku melihatmu." Bisikan itu berubah menjadi suara serak yang menusuk telinga, membuat bulu kuduk Arka meremang. Cermin tiba-tiba bergetar hebat, retakannya merambat lebih lebar, seolah sesuatu di dalamnya berusaha keluar. Tangan Arka gemetar saat menyentuh cermin, namun sebelum jarinya benar-benar menyentuh permukaan kaca, bayangan itu tersenyum lebar, senyum yang tak seharusnya dimiliki oleh makhluk hidup.
Dengan jantung berdegup kencang, Arka mundur. Namun sebuah suara berat terdengar tepat di belakangnya, "Kau tidak sendirian di sini. Jangan banyak bertanya, Kak. Malam Jumat ini jangan keluar rumah," bisik seorang tetangga, Pak Joyo, sebelum cepat-cepat menutup pintunya. Arka tidak percaya tahayul, namun rasa penasaran mulai menguasai pikirannya. Ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kutukan tanah santet. Malam pun tiba. Arka mengendap-endap keluar rumah, menuju area yang disebut tanah santet konon. Di sana banyak orang yang dikubur tanpa nama setelah mati akibat santet. Beberapa di antaranya masih bergentayangan mencari tubuh baru untuk mereka tinggali. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Pepohonan di sekitar bergerak pelan, seolah berbisik satu sama lain. Saat Arka melangkah lebih dalam, tanah di bawah kakinya terasa lembek, seperti menginjak sesuatu yang belum sepenuhnya membusuk. Suara gemerisik semakin jelas, dan di kejauhan, sesosok bayangan samar terlihat berjongkok di tepi tanah kosong. Sosok itu perlahan menoleh ke arah Arka, wajahnya kosong, tanpa mata, hanya rongga hitam yang dalam. Begitu tiba di tepian tanah itu, Arka merasakan udara mendadak membeku, kabut tipis bergulung di atas permukaan tanah yang reta. Seolah ada sesuatu yang bernafas di bawahnya. Sesekali, terdengar suara gemerisik di antara pepohonan, seperti ada sesuatu yang mengintainya dalam kegelapan. Bayangan-bayangan samar bergerak cepat di sudut matanya, membuatnya merinding. Aroma busuk seperti daging membusuk perlahan menusuk ke hidungnya. Membuat perutnya terasa mual, angin dingin berembus, membawa suara isakan pelan yang seakan datang dari bawah tanah. Tiba-tiba, suara lirih berbisik di telinganya, disertai embusan napas dingin yang menusuk kulitnya. "Kau tidak seharusnya ada di sini." Saat memasuki area tersebut, Arka merasakan hawa dingin yang tidak biasa, bau anyir semakin kuat, bercampur dengan aroma dupa yang terbakar. Dari kejauhan, ia melihat sosok bayangan hitam melayang di antara pepohonan. Bergerak perlahan seolah mengawasi. Ranting-ranting pohon bergetar meski tak ada angin bertiup, terdengar suara bisikan yang menggema di kepalanya. Semakin lama semakin jelas, seperti ada banyak suara berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti. "Pergi, atau kau akan bernasib sama." Arka terkejut, namun ia tetap melangkah maju. Langkahnya tiba-tiba terhenti saat melihat sesuatu di tanah. Sebuah boneka jerami dengan wajah mirip ibunya. Tertusuk paku di bagian dadanya. Di sekitar boneka itu, terdapat lingkaran tanah yang menghitam. Seolah terbakar dari dalam, udara di sekitarnya bergetar, dan bisikan lirih mulai terdengar dari dalam boneka. Mengulang-ulang namanya dengan suara yang serak dan menyayat. Ritual terlarang. Dari balik bayangan, seorang perempuan tua muncul, wajahnya keriput dan matanya tajam menatap Arka. "Kau ingin tahu siapa yang membunuh ibumu?" Suaranya parau. Arka menelan ludah, namun ia mengangguk. "Ikuti aku," kata perempuan itu. Arka mengikuti langkahnya menuju sebuah pondok reyot di pinggir hutan. Di dalamnya, ia melihat berbagai benda mistis. Kendi berisi darah, potongan kain kafan, dan foto-foto orang dengan mata yang dicoret hitam. Di sudut ruangan, terdapat boneka-boneka kecil yang dipaku ke dinding, seolah menjadi media bagi roh-roh yang terperangkap. Lilin-lilin berwarna hitam menyala redup, menyeroti tulisan-tulisan kuno yang terukir di lantai tanah. Bau belerang semakin menyengat, bercampur dengan aroma daging terbakar. Dari dalam kendi, terdengar suara tetisan cairan yang jatuh perlahan, seakan berasal dari sesuatu yang masih hidup. Di tengah ruangan,
terdapat sebuah meja kayu tua yang penuh dengan benda-benda aneh sikat rambut berlumuran darah. Cermin pecah dengan bercak merah, dan sebuah pisau berkarat yang ujungnya masih meneteskan cairan hitam. Di belakang meja, tergantung kain putih yang bernoda kecoklatan dengan bentuk seperti tangan yang mencakar dari dalamnya. Angin dingin tiba-tiba bertiup, membuat kain itu berkibar perlahan, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari baliknya. Dendam lama telah dibangkitkan, malam ini kau akan tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata perempuan itu seraya mengambil sebilah pisau berkarat. Mata pisau itu berkilat redup di bawah cahaya lilin. Bercak darah kering masih menempel di bilahnya, tangannya yang keriput gemetar, tapi matanya penuh keyakinan. Dari sudut ruangan, suara erangan lirih terdengar, seolah sesuatu di balik tirai sedang menunggu untuk dilepaskan. Teror malam Jumat. Saat tengah malam tiba, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar pondok. Suara langkah berat terdengar menginjak tanah basah, disertai gemerisik dedaunan yang seakan bergerak sendiri. Udara mendadak berbau anyir, seperti daging busuk yang telah lama terkubur. Arka melihat keluar dan mendapati bayangan-bayangan hitam berkumpul, mengelilingi pondok. Mata mereka bersinar merah dalam kegelapan, dan tubuh mereka tampak bergetar seperti asap yang hampir memudar. Dari kejauhan, terdengar suara tangisan pelan, bercampur dengan tawa histeris yang menggema di antara pepohonan. Tiba-tiba, salah satu bayangan bergerak maju, langkahnya lambat, tapi tanah di bawahnya retak seolah tak sanggup menahan keberadaannya. Bayangan itu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, menunjukkan jari-jari yang tak lagi berkulit, hanya tulang yang mencuat. Ia menunjuk ke pondok. Lalu mulutnya yang hitam menganga lebar, mengeluarkan suara geraman dalam bahasa yang tak dipahami manusia. Angin bertiup semakin kencang. Dan di langit, bulan tertutup awan tebal, meninggalkan kegelapan pekat yang seolah menelan segala sesuatu di sekitarnya. Mereka datang, bisik perempuan itu dengan suara gemetar, matanya yang keruh menatap keluar jendela. Di mana bayangan-bayangan hitam semakin mendekat, udara di dalam pondok tiba-tiba membeku. Dan lilin-lilin hitam yang menyala di sudut ruangan bergetar hebat, seolah akan padam kapan saja. Dari luar, terdengar suara kuku-kuku panjang mencakar dinding kayu, diiringi bisikan-bisikan yang terdengar seperti nyanyian kematian. Tiba-tiba, pintu pondok terbuka dengan sendirinya. Sosok tinggi dengan mata merah menyala muncul, suaranya menggelegar. Darah harus dibayar dengan darah. Arka tersentak saat melihat wajah sosok itu, mirip dengan seseorang yang ada di foto dalam pondok. Namun, wajah itu lebih pucat, matanya cekung dan dipenuhi kegelapan yang tak berujung. Bibirnya yang membiru melengkung membentuk senyum bengis, seolah menikmati ketakutan Arka. Ia sadar, ini bukan sekadar cerita santet. Ini adalah balas dendam yang sudah dipendam bertahun-tahun, yang kini bangkit dari kubur untuk menuntut pembayaran terakhir. Pengorbanan terakhir. Perempuan tua itu memberi Arka sebutir telur ayam kampung dengan retakan halus di permukaannya. Seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya, tangannya yang keriput bergetar saat menyerahkannya. Dan matanya yang keruh menatap Arka dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Pecahkan di tanah, dan jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi, katanya dengan suara bergetar, matanya yang keruh menatap Arka dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Seolah menyimpan rahasia mengerikan, di kejauhan terdengar suara erangan panjang. Seperti sesuatu yang mulai terbangun dari tidur panjangnya. Dengan tangan gemetar, Arka menuruti perintah itu. Begitu telur pecah, suara jeritan menggema di seluruh desa, memekakkan telinga seperti ratapan ribuan jiwa yang terperangkap.
Angin kencang bertiup, membuat pohon-pohon di sekitar merintil dan berderak seakan hendak tumbang. Tanah di bawahnya bergetar, menciptakan retakan-retakan kecil yang menyebar seperti sarang laba-laba. Kabut hitam yang melayang di udara berputar dengan ganas sebelum tersedot ke dalam tanah. Menghilang bersama jeritan terakhir yang menggema panjang di kejauhan. Namun, sebelum segalanya berakhir, Arka mendengar suara lirih di telinganya. Jangan pikir ini sudah selesai. Keesokan paginya, desa kembali sunyi, namun Arka tahu teror tanah santet belum benar-benar berakhir. Malam Jumat berikutnya akan segera tiba. Di tengah kuburan tua, seorang pria tua berdiri di bawah pohon beringin. Kabut tebal menyelimuti tanah yang dipenuhi nisan berlumut. Ia menancapkan sebatang kayu berbalut kain kafan. Lalu menutup matanya sejenak, seolah mendengar sesuatu dari dalam tanah. Dengan suara rendah yang bergetar, ia berbisik. Sudah dimulai lagi.